"Nak, bolehkah aku duduk di sini? Kenapa kau menangis, Nak?" Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di siang yang terik, seorang nenek pemulung renta memanggul karung besar penuh botol bekas. Ia hanya ingin beristirahat sebentar di taman kota. Dengan sopan ia berkata pada seorang pria muda berjas rapi, "Nak, bolehkah aku duduk di sini?" Tak disangka, pria itu justru menoleh dan menangis. Mengapa pria itu menangis? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik pertemuan mereka? Inilah kisah yang akan membuat hati kita bergetar. Sebelum cerita dimulai, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu, matahari menggantung tepat di tengah langit kota. Cahaya menyebar tanpa belas kasih, memantul dari permukaan aspal yang hitam dan panas, hingga menimbulkan riak tipis seperti kabut bergetar. Jalan raya padat, seolah tidak pernah tidur. Deru mesin mobil saling berebut ruang, klakson bersahutan, bus kota berdecit saat menepi, lalu kembali meluncur membawa puluhan penumpang. Di sisi lain, motor berbaris rapat, sesekali melaju zigzag mencari celah. Di trotoar yang panjang, para pekerja kantoran berjalan cepat. Kemeja mereka rapi, dasi berayun seiring langkah. Tetapi pandangan mata mereka bukan pada sekitar, melainkan pada layar ponsel yang tak pernah lepas dari genggaman. Jari mereka sibuk mengetik pesan. Wajah mereka nyaris tanpa ekspresi. Seolah dunia nyata di depan mata tidak lebih penting daripada dunia kecil yang berpendar di layar itu. Di ujung jalan, beberapa anak sekolah baru saja bubar. Seragam putih biru mereka tampak kusut, rambut basah oleh keringat, tetapi tawa mereka pecah riang. Mereka berceloteh tentang guru yang galak, tentang rencana bermain sore ini, atau tentang jajanan yang akan mereka beli. Suara mereka melengking, mengalahkan deru kendaraan sesaat. Tak jauh dari sana, seorang pengamen menepuk gitar yang catnya terkelupas. Senarnya sudah tidak sempurna, suaranya sumbang, tapi dari mulutnya keluar lagu lawas dengan suara serak penuh perjuangan. Ia berdiri di bawah terik matahari, keringat menetes dari pelipisnya. Namun ia tetap tersenyum ketika seseorang melemparkan receh ke dalam topi lusuh di kakinya. Di tengah semua kesibukan itu, berjalan seorang nenek tua. Tubuhnya kecil, punggungnya membungkuk, kakinya melangkah perlahan dengan sandal tipis yang talinya sudah longgar. Di pundaknya tersangkut karung besar berwarna coklat kusam, bertambal di banyak bagian. Karung itu penuh dengan botol plastik, kaleng bekas, kertas, dan sedikit besi karatan. Setiap barang ia pungut sejak pagi, dari tong sampah ke tong sampah lain, dari sudut jalan ke sudut gang. Setiap langkah nenek itu berat. Karung bergeser di punggungnya, membuat bajunya basah oleh keringat. Nafasnya tersengal, namun ia tetap berjalan. Sesekali ia berhenti sebentar untuk mengusap keringat dengan ujung jilbab yang lusuh, lalu melanjutkan lagi. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya masih menyimpan semangat. Hari ini ia merasa agak beruntung. Karung yang ia bawa lebih penuh dari biasanya. Ia tahu, jika nanti ditimbang di pengepul, mungkin bisa menghasilkan Rp15.000. 5.000 lebih banyak dari hari biasa. Mungkin cukup untuk membeli sebungkus nasi dengan lauk sederhana. Angka itu kecil bagi banyak orang. Tetapi bagi nenek itu angka itu bisa menentukan apakah ia tidur malam nanti dengan perut kenyang atau tidak. Nenek itu tinggal di sebuah gubuk di daerah kumuh dekat pasar. Gubuk dengan dinding papan reot dan atap seng berkarat. Bila hujan, air menetes dari celah atap, memaksa ia tidur sambil memeluk tubuh agar tidak basah. Setiap pagi, ia berjalan jauh dari gubuknya, memulai hari dengan memikul karung kosong. Setiap malam, ia pulang dengan karung lebih ringan, tetapi tubuh yang lebih berat. Hari itu, panas benar-benar menusuk.
Punggungnya terasa ditusuk jarum api, lututnya bergetar, dan kepalanya berdenyut. Ia berhenti sejenak, memandang sekeliling. Lalu matanya tertuju pada taman kota yang tak jauh dari sana. Taman itu dipagari besi hitam. Di dalamnya ada jalur pejalan kaki melingkari hamparan rumput. Pohon ketapang berdiri tegak. Daunnya memberi sedikit bayangan. Beberapa bangku panjang berjejer di bawah pohon. Anak muda duduk di sana. Sebagian sibuk dengan laptop, sebagian lagi tertawa bersama teman. Ada juga pasangan yang saling berfoto, mengabadikan momen kebersamaan. Nenek itu masuk dengan langkah perlahan. Ia ingin sekadar duduk sebentar, meletakkan beban yang terasa seperti batu besar di punggungnya. Namun bangku-bangku penuh. Ia menoleh ke kanan, penuh. Ke kiri, penuh. Dadanya sesak, bukan hanya oleh nafas yang pendek, tetapi juga karena rasa sungkan. Ia tidak berani meminta, tidak berani memohon tempat, meski hanya sebatas duduk. Hingga akhirnya, matanya menangkap sebuah bangku kayu di sisi timur taman. Bangku itu panjang, tetapi hanya diduduki oleh seorang pria muda. Pria itu mengenakan jas rapi berwarna gelap, kemeja putih bersih, dasi tipis terikat sempurna. Sepatunya mengkilap, jam tangannya mahal. Wajahnya tampan, rambutnya disisir rapi, dan tangannya sibuk memegang ponsel. Nenek itu menatapnya lama. Ada rasa takut mengusik, namun tubuhnya sudah benar-benar lelah. Ia melangkah pelan mendekat, berhenti di sisi bangku itu, lalu menunduk sopan. Dengan suara serak, namun penuh tata krama, ia berkata, "Nak, bolehkah aku duduk di sini?" Pria itu berhenti menatap ponsel. Ia mengangkat kepala, menoleh, dan pandangan mereka bertemu. 2 detik yang terasa lama. Hanya 2 detik. Tapi cukup untuk membuat sesuatu terjadi. Air mata jatuh begitu saja dari mata pria itu. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya diam dengan wajah yang tiba-tiba basah. Nenek itu terkejut. Ia tidak tahu apa salahnya. Ia mundur selangkah, hendak pergi. "Maaf nak, kalau aku mengganggu," katanya pelan. Ia mulai melangkah, meninggalkan pria itu. Namun baru 2 langkah ia bergerak. Suara pria itu memanggil. Suaranya parau, terputus, tetapi jelas. "Tunggu." "Iya nenek, duduklah di sini." Nenek itu berhenti, menoleh ragu. Pria itu menggeser tubuhnya, memberi ruang. Dengan perlahan, nenek duduk di ujung bangku, meletakkan karung beratnya di tanah. Ia membuka botol air kecil yang ia simpan sejak tadi, meneguk sedikit, lalu menutupnya lagi. Pria itu menatapnya dengan mata masih basah. "Nenek sudah makan?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Nenek menoleh, bibirnya tersenyum tipis. "Belum, nak. Setelah jual ini semua baru makan. Allah masih sayang, hari ini dapat banyak." Ia menunjuk karungnya. Senyum yang sederhana namun penuh syukur. Pria itu menunduk. Matanya berair lagi. Ia berbisik, "Itu berat sekali, Nek." Nenek hanya tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuat dada pria itu semakin sesak. Lalu pria itu berkata, "Kalau nenek belum makan, maukah temani saya makan? Saya yang traktir." Nenek terkejut. Matanya berbinar seketika. "Benarkah, nak?" Pria itu mengangguk. Ia berdiri, lalu mengangkat karung besar itu. Bahunya langsung condong, hampir terhuyung oleh berat yang tak disangka. Namun ia tetap memanggulnya. Lalu tersenyum kepada nenek. "Mari, Nek, ada restoran di seberang taman." Nenek itu berjalan pelan di sampingnya. Beberapa orang yang duduk di taman menoleh. Ada yang hanya sekilas. Ada pula yang berbisik kecil sambil tersenyum sinis. Tetapi pria itu tidak peduli. Langkahnya tegap, seolah ingin menunjukkan bahwa nenek itu berharga, meski hanya baginya seorang. Mereka berdua pun berjalan keluar taman, meninggalkan bangku yang tadi penuh dengan air mata yang misterius. Namun di hati pria itu, air mata itu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang belum ia ungkap. Sesuatu yang bahkan ia sendiri masih ragu untuk mempercayai. Dan sejak hari itu,
hidup nenek itu tidak akan pernah sama lagi. Langkah nenek itu pelan. Sandal tipisnya menimbulkan suara gesek di trotoar. Sementara pria muda berjas rapi berjalan di sampingnya. Karung besar yang biasa dipanggul nenek kini sudah berada di tangan pria itu. Meski tubuhnya tegap dan berotot, beban karung itu membuat lengannya sedikit tegang. Ia terkejut merasakan beratnya. Dan dalam hati ia semakin kagum pada ketabahan nenek yang mampu memikulnya seorang diri sejauh itu. Di depan mereka, berdiri sebuah restoran dengan dinding kaca bening. Dari luar terlihat meja-meja berlapis taplak putih, kursi empuk, dan lampu gantung yang berkilau. Para pengunjung duduk dengan pakaian rapi, sebagian mengenakan jas, sebagian lagi gaun cantik. Aroma makanan yang keluar dari ventilasi membuat perut nenek bergemuruh. Ia berhenti sejenak, menatap pintu kaca restoran itu dengan tatapan ragu. "Nak, apa kita benar masuk ke sini?" Suara nenek gemetar. "Tempatnya terlalu bagus untuk orang seperti aku." Ditaruh karung itu di dekat pintu, pria itu menoleh, menatap wajah nenek dengan penuh keyakinan. "Nenek, tidak ada orang yang tidak pantas untuk makan. Lapar itu sama saja bagi siapapun. Ayo, ikut saja." Nenek menarik napas panjang. Ia melangkah pelan, menundukkan kepala ketika pria itu membukakan pintu. Begitu mereka masuk, suara percakapan di dalam restoran sedikit mereda. Beberapa pasang mata menoleh. Ada tatapan kaget, ada yang menatap sinis, bahkan ada yang menutup hidung seolah terganggu oleh aroma karung yang ikut terbawa. Seorang pelayan berseragam putih menghampiri dengan senyum kaku. Pandangannya jelas menilai nenek dari atas ke bawah. Jilbab lusuh, rok panjang pudar, sandal yang hampir putus. Namun pria itu berdiri tegak, menatap langsung pelayan itu. "Satu meja untuk 2 orang," ucapnya singkat namun tegas. Pelayan itu terdiam sesaat, lalu mengangguk. Ia mempersilakan mereka menuju meja di sudut dekat jendela. Nenek duduk dengan tubuh kaku. Kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Wajahnya menunduk, takut beradu pandang dengan orang-orang yang masih memperhatikan mereka. Pria itu duduk di depannya, tersenyum menenangkan. "Tenang, Nek, anggap saja ini rumah sendiri," katanya lembut. Tidak lama kemudian pelayan datang dengan buku menu. Pria itu mengambilnya dan segera memesan. "Untuk nenek, nasi putih hangat, sayur bening, tempe goreng, tahu goreng, dan teh manis hangat. Untuk saya, hidangkan apa saja menu andalan restoran ini." Pelayan menulis cepat, lalu pergi. Namun sebelum meninggalkan meja, ia sempat melirik nenek dengan tatapan meremehkan. Pria itu memperhatikan, tetapi ia memilih diam. Matanya kembali ke arah nenek. Nenek menunduk semakin dalam. "Nak, aku malu. Semua orang melihat ke arah kita. Aku takut mereka mengira aku mengotori tempat ini." Pria itu tersenyum samar. "Biar saja, Nek. Mereka tidak tahu siapa nenek sebenarnya. Mereka hanya menilai dari apa yang terlihat. Tapi bagiku, nenek lebih berharga dari siapapun di ruangan ini." Nenek terdiam. Kata-kata itu terasa asing, seolah ia tidak layak mendengarnya. Namun entah kenapa, hatinya hangat. Ada sesuatu pada cara pria itu memandang, seakan ia melihat lebih jauh dari pakaian lusuh dan tubuh renta. Tak lama kemudian, makanan datang. Uap nasi mengepul, aroma sayur bening sederhana bercampur dengan harum gorengan yang baru diangkat dari minyak panas. Nenek menelan ludah, matanya berbinar. Ia mengangkat sendok, lalu mulai makan perlahan. Setiap suapan ia kunyah dengan penuh rasa syukur. Pria itu hanya memperhatikannya. Senyumnya tipis, matanya berkaca lagi. "Enak sekali," bisik nenek di sela kunyahan. "Sudah lama aku tidak makan senyaman ini." Pria itu mengangguk, seolah menahan sesuatu di tenggorokannya. Ia kemudian menuangkan teh manis ke gelas nenek, mendorongnya pelan ke arah tangannya. "Minumlah, Nek, biar hangat." Nenek meraih gelas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak. Allah yang akan membalas kebaikanmu." Hening sejenak mengisi meja. Suara-suara lain kembali terdengar,
Meski masih ada tatapan-tatapan sinis dari meja sekitar. Namun bagi mereka berdua, dunia seperti menyempit hanya pada meja kecil itu. Setelah selesai makan, pria itu berdiri, lalu membantu nenek berdiri juga. Ia menuntunnya keluar restoran. Begitu pintu kaca terbuka, udara luar yang panas kembali menyambut. Namun kali ini nenek merasa lebih ringan, bukan hanya karena perutnya sudah terisi, melainkan karena hatinya disentuh dengan cara yang belum pernah ia alami. Di luar, pria itu membuka bagasi mobil mewahnya. Ia mengangkat karung besar itu, meletakkannya hati-hati. Nenek memandanginya dengan heran, seakan tidak percaya barang lusuh miliknya masuk ke dalam mobil yang begitu bagus. "Masuklah, Nek. Duduk di depan. Aku akan antar nenek ke pengepul," kata pria itu lembut. Nenek terdiam sesaat, lalu menurut. Ia masuk ke mobil dengan hati berdebar. Kursi empuk itu terasa asing, seolah ia sedang bermimpi. Tangannya meraba kain kursi. Matanya menyapu dashboard yang berkilau. "Nak, ini mobilmu?" tanyanya ragu. Pria itu hanya tersenyum samar, tidak menjawab langsung. Ia menyalakan mesin, lalu mobil melaju perlahan menembus keramaian jalan. Dari jendela, nenek melihat kota bergerak cepat. Gedung-gedung tinggi berbaris, papan iklan raksasa berdiri gagah. Semua itu terasa begitu jauh dari kehidupannya sehari-hari. Di tengah perjalanan, pria itu melirik sekilas. "Nenek sudah lama tinggal di sini?" tanyanya pelan. "Sudah, mungkin puluhan tahun. Sejak aku kecil, aku tinggal di dekat pasar. Hidupku memang sederhana, Nak. Yang penting bisa bertahan." "Sendiri?" pria itu bertanya hati-hati. Nenek menatap keluar jendela, sejenak terdiam. "Ya, sejak lama aku sendiri. Orang-orang datang dan pergi. Ada kenangan yang samar, seperti bayangan masa kecil. Tapi aku tidak pernah bisa benar-benar mengingat. Aku hanya ingat suara, seperti suara yang sama dengan suaraku. Entah mengapa, seperti ada seseorang yang dulu selalu bersamaku, tapi hilang entah kemana." Pria itu menoleh cepat, namun segera mengalihkan pandangan lagi. Ia menggenggam setir lebih erat, berusaha menahan gejolak di dadanya. Ada sesuatu pada kata-kata nenek itu yang membuat napasnya tersendat. Namun ia tidak mengungkap apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan perjalanan. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gudang seng sederhana. Itulah tempat pengepul. Beberapa orang tampak menimbang rongsokan. Suara besi beradu terdengar nyaring. Pria itu keluar, mengambil karung dari bagasi, lalu meletakkannya di timbangan. Jarum bergerak, lalu berhenti. Seorang pekerja memberikan uang tunai kepada nenek. Jumlahnya tidak besar, hanya beberapa lembar yang dilipat rapi. Namun mata nenek berbinar. Bibirnya bergetar dengan doa syukur. "Alhamdulillah, terima kasih Allah," bisiknya pelan. Menatap uang itu seakan ia baru saja menerima hadiah besar. Pria itu berdiri tidak jauh, menatap adegan itu dengan mata berkaca. Ia menarik napas dalam, lalu menunduk, menyembunyikan emosinya. "Sudah selesai, Nek. Sekarang aku antar nenek pulang," ucapnya lirih. Mobil pun kembali melaju, menyusuri jalanan kecil menuju perkampungan kumuh. Di setiap belokan, pria itu semakin diam. Matanya sesekali melirik nenek yang duduk di sampingnya. Nenek itu terlihat tenang, meski jelas tubuhnya lelah. Namun bagi pria itu, setiap tatapan ke arah nenek semakin menguatkan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Mobil itu berhenti perlahan di ujung sebuah gang sempit. Jalanan tanah yang dilalui tadi sudah berubah menjadi bebatuan kasar, dengan genangan air di sana-sini yang tersisa dari hujan semalam. Bau khas pasar kumuh tercium jelas, campuran anyir ikan, sayuran busuk, dan aroma minyak goreng bekas dari warung kecil yang berjejer. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Sebagian menoleh heran melihat mobil mewah itu masuk ke gang mereka. Nenek menunjuk dengan jari yang kurus. "Di situ, Nak, di dekat pohon jambu, itulah rumahku." Pria itu menghentikan mobilnya tepat di depan gubuk yang ditunjuk. Dari luar, gubuk itu tampak rapuh. Dinding papan sudah miring,
Sebagian ditambal dengan seng bekas dan potongan triplex. Atapnya terbuat dari seng karatan, dengan banyak lubang yang ditutup seadanya oleh plastik hitam. Di depan pintu terdapat bangku kayu reot yang sebagian kakinya patah dan disangga batu. Nenek membuka pintu yang hanya diganjal batu. Pintu itu berderit keras, seolah mengeluh karena terlalu sering digeser. Ruangan di dalamnya kecil, tidak lebih dari 6 kali 3 meter. Di sisi kanan ada dipan bambu yang ditutupi tikar lusuh, sementara di sisi kiri terdapat tungku tanah liat dengan panci hitam menggantung di atasnya. Beberapa ember plastik tersusun di sudut ruangan, sebagian berisi air, sebagian kosong. "Masuklah, Nak. Maaf, rumahku tidak seperti restoran tadi," kata nenek dengan nada rendah hati. Pria itu berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada rasa iba, ada rasa sesak, tetapi juga ada sesuatu yang lain. Ia akhirnya melangkah masuk. Setiap langkah di atas lantai papan menimbulkan bunyi berderit. Ia duduk di kursi kecil yang terbuat dari kayu bekas, sementara nenek duduk di dipan bambu. Hening menyelimuti ruangan sejenak. Suara dari luar, anak kecil tertawa, ayam berkokok, pedagang sayur berteriak, masuk melalui celah dinding, membuat ruangan itu terasa lebih sunyi dibandingkan dunia luar. Pria itu menunduk, menatap tangannya sendiri. Tiba-tiba air matanya menetes lagi, tanpa ia sadari. Nenek mengernyit, menatapnya heran. "Nak, kenapa kau selalu menangis? Apa yang membuatmu begitu sedih?" Suara nenek penuh kelembutan, meski ia sendiri bingung. Pria itu menggeleng cepat, mengusap wajahnya dengan telapak tangan. "Tidak apa-apa, Nek. Maafkan aku." Nenek hanya bisa terdiam. Ia tidak ingin memaksa. Ia tahu setiap orang punya rahasia dan luka masing-masing. Ia hanya tersenyum, meski rasa penasaran menggantung di hatinya. Untuk mengalihkan suasana, nenek bangkit perlahan. Ia membuka sebuah kotak kaleng bekas biskuit yang disimpan di rak kecil. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain tipis. Tangannya gemetar saat membuka, memperlihatkan sebuah foto usang. Foto itu sudah memudar. Warnanya coklat kekuningan. Gambar di dalamnya adalah dua bayi perempuan yang tidur berdampingan. Wajah mereka mirip sekali, bagaikan cermin. Nenek menatap foto itu lama. Matanya berkaca. "Ini satu-satunya kenangan yang kumiliki. Nak, aku tidak tahu siapa yang memberikan foto ini padaku dulu. Tapi setiap kali aku melihatnya, ada rasa aneh di hatiku. Seperti ada bagian diriku yang hilang entah kemana." Pria itu menahan napas. Ia menatap foto itu dengan mata terbelalak, lalu buru-buru mengalihkan pandangan, khawatir nenek melihat gejolak di wajahnya. Tangannya mengepal di pangkuan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Nenek kembali membungkus foto itu, meletakkannya dengan hati-hati di kotak kaleng. "Sudah, aku tidak mau banyak bicara soal masa lalu. Hidupku sudah cukup begini saja." Pria itu menggertakkan giginya pelan. Ia hampir saja membuka mulut, hampir saja mengungkapkan sesuatu, tetapi ia menahan diri. Belum saatnya, pikirnya. Belum sekarang. Hening kembali mengisi ruangan. Untuk memecahnya, nenek mengambil botol plastik kecil yang berisi air, lalu menuangkannya ke dalam gelas kaca tipis. "Minumlah, Nak. Air ini seadanya, tapi bersih." Pria itu menerima gelas itu dengan kedua tangan, meneguk perlahan. Air itu terasa dingin, menyegarkan tenggorokan, tetapi ada rasa pahit di dadanya. Ia membayangkan bagaimana setiap tetes air ini nenek harus membawanya dari sumur umum yang jauh, menenteng ember bolak-balik dengan tubuh rentanya. Setelah itu, pria itu berdiri. "Nek, aku harus pergi. Tapi besok, izinkan aku datang lagi." Nenek tersenyum, meski ada keraguan di matanya. "Tentu, Nak. Kau boleh datang kapan saja." Pria itu melangkah keluar. Di depan gubuk, ia berhenti, menoleh sekali lagi. Wajah nenek yang berdiri di ambang pintu, dengan senyum lelah tapi tulus, membuat dadanya bergetar. Ia menunduk, menahan tangis. Lalu ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan pergi.
Namun sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terbayang adalah foto usang dua bayi kembar itu. Hatinya yakin, ini bukan kebetulan. Pertemuan tadi bukan sekadar takdir biasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pria itu duduk di kamarnya sendiri dengan wajah basah oleh air mata, memeluk foto tua yang sama persis dengan yang ia lihat di gubuk nenek. Sementara itu, nenek di gubuk kecilnya duduk termenung. Ia tidak tahu siapa pria itu, kenapa ia menangis, dan apa maksud sebenarnya. Namun hatinya merasa, ada sesuatu yang akan berubah besar dalam hidupnya. Malam turun pelan, menyelimuti kota dengan cahaya lampu yang berpendar dari gedung-gedung tinggi. Di jalan raya, mobil masih berderet, lampu merah dan kuning bergantian, seakan kota tidak pernah tidur. Namun di sudut lain, di sebuah gang sempit dekat pasar, suasana sangat berbeda. Gelap, hanya diterangi lampu bohlam kecil di depan warung, dan suara jangkrik bercampur dengan gonggongan anjing dari kejauhan. Di dalam gubuk reotnya, nenek duduk di atas dipan bambu. Karung kosong yang tadi ia bawa kini sudah terlipat rapi di sudut. Ia menatap uang hasil menjual rongsokan hari itu, hanya beberapa lembar tipis, namun cukup untuk membuatnya tersenyum lega. Dengan uang itu, ia bisa membeli sedikit beras esok hari. Perutnya masih hangat setelah makan di restoran bersama pria itu. Rasa nasi putih pulen, sayur bening yang segar, serta tempe goreng yang renyah masih teringat jelas di lidahnya. Sesuatu yang sederhana bagi kebanyakan orang, tetapi sangat mewah bagi dirinya. Ia menghela napas panjang, lalu menutup mata. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih Allah, karena Engkau masih mengirimkan orang baik di jalanku hari ini." Namun tak lama, bayangan wajah pria itu muncul di benaknya. Pria berjas rapi yang menangis saat pertama kali menatapnya. Hati nenek bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuatnya begitu sedih? Mengapa ia berkali-kali menahan tangis saat melihat dirinya? Nenek menggoyangkan kepala, mencoba mengusir rasa penasaran. Baginya, cukup sudah ada orang baik yang bersedia membantunya makan dan mengantarnya pulang. Ia tidak ingin berharap lebih. Di tempat lain, jauh berbeda dari gubuk sederhana itu, pria muda berjas yang tadi bersama nenek kini duduk di kamar mewahnya. Kamar itu luas, dindingnya dilapisi cat putih bersih, lampu gantung kristal bergoyang lembut, dan meja kayu jati penuh dengan berkas pekerjaan. Ia duduk di kursi empuk, tetapi wajahnya gelisah. Di tangannya ada sebuah bingkai foto tua. Foto itu memperlihatkan dua bayi perempuan yang mirip sekali, tidur berdampingan dengan senyum polos. Foto yang sudah mulai menguning dimakan waktu, tetapi masih cukup jelas untuk dikenali. Pria itu menatap foto itu lama, air matanya kembali menetes. Apa mungkin? Tidak, ini terlalu kebetulan. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Pikirannya kacau. Selama 2 tahun terakhir, ia mencari sosok yang hilang dari keluarganya. Wasiat neneknya sebelum meninggal adalah satu. Carilah saudari kembarku yang hilang sejak bayi. Selama 2 tahun, ia sudah mengerahkan banyak orang, membayar para penelusur, bahkan sampai ke kota-kota kecil. Namun hasilnya selalu buntu. Hanya petunjuk samar, hanya jejak yang hilang. Dan kini, di hari yang tidak pernah ia duga, setelah rapat panjang dengan klien yang melelahkan, ia memilih duduk sebentar di taman kota. Tidak ada alasan jelas, hanya sekadar ingin menghirup udara. Tetapi di sanalah ia bertemu nenek itu. Seorang pemulung tua dengan karung besar di pundak. Air matanya mengalir semakin deras. Ia mengingat tatapan nenek itu ketika meminta izin duduk di bangku taman. Ia mengingat senyum sederhana nenek itu ketika menunjuk karungnya, berkata bahwa hari ini ia mendapat banyak rongsokan. Semua terasa begitu dekat, begitu menusuk hati. Ia duduk lagi, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tetapi semakin ia mengingat, semakin yakin hatinya. Wajah nenek itu, garis keriputnya, cara tersenyum, bahkan suaranya, begitu mirip dengan wajah yang ada di foto tua itu. Mirip dengan nenek kandungnya, tetapi lebih tua dan lebih lelah. Aku harus memastikan,
katanya lirih, dengan suara bergetar. Di gubuk reot, malam semakin larut. Nenek sudah berbaring di depan bambu, tetapi matanya tidak juga terpejam. Ia memikirkan banyak hal. Tentang perjalanan panjangnya hari ini, tentang beratnya karung yang ia bawa, tentang tatapan orang-orang yang memandang rendah dirinya, dan tentang kebaikan pria asing yang begitu tulus. Ia memegang kotak kaleng berisi foto Usang. Ia membuka kain pembungkusnya, menatap gambar dua bayi kembar itu. Siapa mereka sebenarnya? Bisiknya lirih. Mengapa aku merasa ada ikatan dengan foto ini? Matanya berkaca. Lalu ia menutup lagi foto itu dengan hati-hati. Disimpannya kembali di kotak kaleng. Lalu ia letakkan di bawah bantal tipisnya. Entah siapa kau, tapi semoga kau bahagia di tempatmu sekarang, bisiknya sebelum akhirnya tertidur dengan lelah. Sementara itu, di kamar mewahnya, pria itu masih terjaga. Ia duduk di depan jendela besar, menatap lampu-lampu kota dari lantai tinggi gedung apartemennya. Pikirannya tidak berhenti. Ia tahu, besok ia harus kembali menemui nenek itu. Ia harus menggali lebih jauh, menanyakan lebih banyak hal, mencari kepastian. Namun di hatinya, ia juga takut. Takut jika ternyata semua ini hanya ilusi. Takut jika harapannya hancur. Takut jika ia salah menilai. Tetapi lebih dari itu, ia takut kehilangan kesempatan yang mungkin hanya sekali datang dalam hidup. Malam itu, dua dunia yang sangat berbeda terhubung oleh sebuah rahasia masa lalu yang belum terungkap. Dunia nenek yang penuh kesederhanaan dan penderitaan. Dan dunia pria itu yang penuh kemewahan sekaligus luka yang terpendam. Dan esok hari, keduanya akan kembali dipertemukan, dengan jalan yang perlahan membawa mereka pada jawaban besar. Pagi itu udara masih sejuk. Matahari baru naik, cahayanya menembus sela-sela atap seng pasar, memantul di genangan air bekas hujan semalam. Suara ayam berkokok bercampur dengan teriakan pedagang sayur. Aroma bawang putih dan cabai yang baru digiling menyeruak di udara. Di sebuah gang sempit yang becek, nenek sudah duduk di bangku reot depan gubuknya. Ia baru saja selesai menyapu halaman kecil di depan rumah. Sapu lidi tipis di tangannya masih meneteskan sisa air. Di sebelahnya, karung besar yang biasa ia pikul berdiri kosong, menunggu diisi lagi dengan rongsokan. Nenek menghela napas panjang. Tubuhnya masih terasa pegal karena perjalanan jauh kemarin. Namun wajahnya tetap tersenyum. Ia bersyukur karena perutnya masih terasa hangat. Bekas makan malam nasi sederhana hasil membeli dari uang rongsokan. Suara mesin mobil tiba-tiba terdengar memasuki gang. Semua orang menoleh. Sebuah mobil hitam mewah perlahan mendekat, membuat anak-anak kecil berlarian sambil bersorak. Mobil besar! Mobil besar! Sebagian orang dewasa menghentikan aktivitasnya, menatap heran. Jarang sekali ada mobil sekelas itu masuk ke gang kumuh mereka. Mobil itu berhenti tepat di depan gubuk nenek. Dari dalam, turunlah pria muda berjas rapi yang kemarin menemaninya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya berbinar. Ia membawa sebuah kantong kertas besar berisi sesuatu. Nenek berdiri tergopoh, kaget bercampur gugup. "Nak, kau datang lagi." Suaranya lirih, nyaris tak percaya. Pria itu tersenyum hangat. "Iya, Nek, aku janji kemarin akan datang lagi. Apa aku boleh masuk?" Nenek mengangguk cepat. Tentu, tentu. Silakan, Nak. Maaf rumahku berantakan." Mereka masuk ke gubuk. Cahaya pagi menembus celah dinding papan, membuat debu di udara tampak seperti butiran emas yang melayang. Pria itu meletakkan kantong kertas di atas dipan bambu. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa bungkusan plastik, nasi kotak, lauk pauk, buah segar, dan sebotol air mineral besar. "Nenek belum sarapan kan? Aku bawakan ini," katanya sambil tersenyum. Nenek tertegun. Matanya berkaca. Ia menatap makanan itu lama, seakan tak percaya. "Nak, ini terlalu banyak. Untuk apa semua ini?" "Untuk nenek. Biar hari ini nenek tidak perlu memanggul karung. Istirahat saja," jawab pria itu lembut. Nenek menunduk, menahan air mata. Tangannya gemetar saat menyentuh bungkusan nasi itu. "Allah!"
Engkau terlalu baik. Nak, aku tak tahu harus membalas bagaimana. Pria itu duduk di kursi kayu, menatap nenek dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada rasa iba, ada kasih sayang, dan ada sesuatu yang lebih dalam. Ia seperti sedang mencari potongan puzzle yang hilang. Boleh aku bertanya sesuatu, Nek? Suaranya pelan, seolah takut menyinggung. Nenek mengangguk. Tentu. Nak, apa yang ingin kau tanyakan? Pria itu menarik napas dalam, lalu berkata, Nenek, sejak kapan tinggal di sini? Maksudku, sejak kecil. Apakah nenek ingat siapa orang tua nenek? Pertanyaan itu membuat nenek terdiam. Wajahnya berubah sendu. Ia menatap lantai tanah yang retak, mencoba menggali ingatan yang sudah lama terkubur. Aku tidak terlalu ingat, Nak. Aku hanya tahu sejak aku kecil. Aku sudah hidup berpindah-pindah. Ada masa di mana aku merasa tidak sendiri. Ada suara lain, tawa lain, seperti milikku. Tapi kemudian hilang. Aku tumbuh besar sendiri, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sampai akhirnya menetap di sini. Sejak itu, hidupku hanya berjalan seperti ini, sederhana, seadanya. Pria itu menunduk. Jantungnya berdegup keras. Kata-kata nenek itu menusuk dalam. Ia hampir yakin, tetapi ia masih menahan diri. Apakah nenek masih menyimpan sesuatu dari masa kecil? Barang, atau foto? Tanyanya lagi. Nenek terdiam sejenak, lalu berjalan pelan ke rak kayu kecil. Ia mengambil kotak kaleng bekas biskuit. Dari dalamnya, ia mengeluarkan benda yang sama seperti kemarin. Foto usang dua bayi perempuan kembar yang tidur berdampingan. Ia menyerahkannya kepada pria itu dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Inilah satu-satunya yang kumiliki. Nak, foto ini sudah menemaniku puluhan tahun. Aku tidak tahu siapa mereka sebenarnya, tapi aku merasa ada ikatan kuat di sini. Pria itu menerima foto itu dengan tangan bergetar. Matanya membesar, napasnya tercekat. Ia hampir menjatuhkannya. Foto itu, persis dengan yang ia punya di rumahnya. Tidak ada bedanya. Bahkan lipatan di sudutnya sama. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Nenek menatapnya bingung. Nak, kenapa kau menangis lagi? Pria itu menutup wajahnya dengan telapak tangan. Suaranya bergetar. Nek, aku merasa foto ini sangat penting. Nenek menghela napas, duduk di sampingnya. Mungkin memang penting, Nak, tapi bagiku, ini hanya kenangan samar. Aku sudah tidak berani berharap apa-apa lagi. Aku hanya ingin hidup tenang di sisa waktuku. Pria itu menoleh, menatap nenek dalam-dalam. Hatinya berteriak ingin mengatakan kebenaran, tetapi lidahnya keluh. Belum saatnya. Ia harus memastikan segalanya dulu. Hening panjang mengisi ruangan. Suara ayam dari luar, teriakan pedagang, bahkan bunyi sandal anak-anak di jalanan, semua seolah menjauh. Hanya ada mereka berdua, duduk di ruangan kecil itu dengan rahasia besar yang menggantung di udara. Akhirnya pria itu berdiri. Nek, hari ini jangan bekerja dulu. Istirahatlah. Aku akan kembali lagi sore nanti. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Nenek mengangguk, meski wajahnya bingung. Baik, Nak, hati-hati di jalan. Pria itu melangkah keluar, menyalakan mobilnya. Namun sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah nenek yang berdiri di pintu gubuk dengan senyum lelah. Ia menatap lama, seolah takut kehilangan sosok itu. Mobil melaju keluar gang, meninggalkan debu tipis. Di dalam mobil, pria itu menggenggam erat foto usang itu. Air matanya terus mengalir. Tidak mungkin aku salah. Tidak mungkin. Bisiknya pelan. Dan di sanalah, semakin jelas baginya, bahwa takdir sedang bekerja. Siang itu matahari kembali terik. Jalan raya penuh dengan kendaraan yang berlalu lalang. Suara klakson bersahut, dan teriakan pedagang di pinggir jalan bercampur jadi satu. Namun di dalam sebuah kantor megah berlantai marmer, pria berjas itu berdiri di depan jendela besar. Pemandangan kota terbentang luas di hadapannya,
Tetapi pikirannya tidak ada di sana. Ia menggenggam foto usang dua bayi kembar yang kemarin ditunjukkan nenek. Tangannya bergetar. Napasnya berat. Sudah semalaman ia tidak bisa tidur. Wajah nenek itu selalu hadir di benaknya. Kerutan di wajahnya, senyum sederhana, dan terutama foto itu. Semuanya seakan menarik benang-benang ingatan lama keluarganya. Pintu ruangan diketuk pelan. Seorang wanita elegan masuk. Rambutnya disanggul rapi. Bajunya sederhana namun anggun. Wajahnya masih cantik meski usia sudah matang. Matanya teduh namun penuh wibawa. Dialah ibunya. Ada apa, Nak? Wajahmu pucat sekali. Ucap sang ibu dengan nada lembut. Pria itu menoleh. Memperlihatkan foto usang di tangannya. Ibu, lihat ini. Apa ibu mengenali? Wanita itu mendekat, mengambil foto itu, lalu menatapnya. Seketika matanya membesar. Tangannya bergetar. Bibirnya terkatup rapat. Air matanya jatuh sebelum sempat ia tahan. Ini, dari mana kau mendapatkannya? Suaranya bergetar. Dari seorang nenek yang kutemui kemarin di taman kota. Ia seorang pemulung, Bu. Ia yang menunjukkan foto ini padaku. Foto yang sama dengan yang kita punya di rumah. Aku rasa, dia orang yang selama ini kita cari. Sang ibu menutup mulut dengan tangannya. Tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setelah bertahun-tahun. Pria itu mengangguk. Matanya juga berkaca. Ibu, aku harus membuktikannya. Aku ingin ibu ikut menemuinya. Aku tidak sanggup sendirian. Wanita itu tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya memeluk putranya. Menangis terisak. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, kalau benar dia, aku tidak peduli bajuku kotor. Aku tidak peduli orang memandang. Aku hanya ingin memeluknya. Sore itu, gang sempit dekat pasar kembali heboh. Anak-anak berlarian. Orang-orang menoleh heran. Mobil mewah hitam itu datang lagi. Kali ini tidak hanya membawa pria berjas, tetapi juga seorang wanita anggun yang duduk di sampingnya. Nenek yang sejak pagi duduk di bangku reot di depan gubuknya terkejut ketika melihat mobil itu berhenti. Ia berdiri tergopoh, menyibakkan kain lusuh yang menutupi pintu. Nak, kau datang lagi. Pria itu keluar, lalu membuka pintu penumpang. Sang ibu turun perlahan. Begitu matanya bertemu nenek, tubuhnya langsung bergetar. Ia tidak peduli pada genangan air yang membuat ujung sepatunya kotor. Ia langsung berjalan cepat menghampiri. Nenek, bisiknya lirih. Lalu tanpa ragu ia meraih nenek tua itu dalam pelukan erat. Nenek terkejut. Tubuhnya kaku. Matanya melebar. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi pelukan itu begitu hangat, begitu tulus. Hingga ia akhirnya membiarkan dirinya larut. Bu, kenapa? Siapa aku bagi kalian? Suara nenek parau, hampir menangis. Wanita itu terisak. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku sudah mencari bertahun-tahun. Aku bahkan hampir putus asa. Tapi ternyata, Allah mempertemukan kita di saat yang paling tak terduga. Nenek menatap bingung. Dadanya bergemuruh. Aku tidak mengerti. Nak, jelaskan padaku. Pria itu mendekat, menatap keduanya dengan mata basah. Ia ingin bicara, namun lidahnya masih keluh. Ia tahu, kebenaran besar itu masih harus menunggu. Belum saatnya diungkap sepenuhnya. Sang ibu akhirnya melepaskan pelukan, mengusap air matanya, lalu meraih tangan nenek. Mari ikut kami. Hanya sebentar. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Nenek terdiam lama. Ia menatap gubuk reotnya, lalu menatap wajah dua orang asing yang memperlakukannya seolah ia adalah bagian penting dalam hidup mereka. Hatinya berdesir. Ada rasa hangat sekaligus bingung. Dengan suara lirih, ia berkata, baiklah, aku ikut. Tapi aku hanya perempuan tua pemulung. Apa mungkin aku pantas? Wanita itu menggenggam tangannya lebih erat. Kau jauh lebih pantas daripada yang kau kira. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, nenek duduk diam, menatap keluar jendela.
Jalanan yang biasa ia lalui dengan kaki kini terasa berbeda dari balik kaca mobil. Hatinya berkecamuk. Siapa sebenarnya kedua orang ini? Mengapa mereka begitu baik padanya? Dan mengapa wanita itu memeluknya seakan telah lama merindukannya? Pria itu sesekali menoleh, menatap Nenek dengan sorot mata penuh rahasia. Di dalam dadanya, perasaan yang tertahan semakin menguat. Ia tahu sebentar lagi semuanya akan terungkap. Mobil melaju keluar dari gang, menuju sebuah rumah besar yang akan membuka tabir masa lalu yang terkubur puluhan tahun. Mobil itu melaju keluar dari gang sempit menuju jalan raya yang lebar. Lampu-lampu kota mulai menyala meski senja belum sepenuhnya tenggelam. Dari jendela, Nenek memandang dengan tatapan kosong. Pikirannya campur aduk. Ia tidak tahu kemana ia akan dibawa. Setiap kali matanya melirik pria muda yang duduk di depan, ia merasa ada sesuatu yang ia kenali, tetapi samar. Dan wanita anggun di sampingnya, yang tadi memeluknya dengan air mata deras, membuat hatinya bergetar. Di kursi belakang, Nenek menggenggam ujung jilbabnya erat. Sesekali ia melirik kantong plastik kecil berisi bungkusan nasi dan sayur yang ia bawa dari gubuknya. Bagi Nenek, itu harta yang harus dijaga. Ia masih sulit menerima bahwa dirinya kini berada di dalam mobil mewah, ditemani dua orang asing yang memperlakukannya seolah ia sangat berharga. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar tinggi. Lampu taman menyala temaram, memperlihatkan halaman luas dengan pohon-pohon yang terawat rapi. Pintu gerbang terbuka otomatis, membuat Nenek semakin gugup. Ia menunduk dalam-dalam, merasa tidak layak melangkah ke dalam tempat semegah itu. "Nek, mari turun." "Tidak apa-apa," ucap pria itu lembut sambil membukakan pintu. Nenek menatapnya ragu. "Nak, rumah ini terlalu indah. Aku takut kotor." Sang ibu langsung menggenggam tangan Nenek erat, menatapnya penuh kasih. "Tidak ada yang kotor darimu. Kau layak berada di sini. Ayo, jangan takut." Dengan langkah gemetar, Nenek turun dari mobil. Udara halaman rumah itu harum bunga Kamboja yang baru mekar. Lantai jalan setapak bersih mengkilap, berbeda jauh dengan jalan becek gang kumuh yang ia tinggalkan. Setiap langkah membuat hatinya semakin berdebar. Mereka masuk ke dalam rumah. Begitu pintu kayu jati besar terbuka, cahaya lampu kristal menyambut. Ruang tamu luas terbentang, dengan sofa empuk berwarna krem, karpet tebal, dan dinding yang dipenuhi lukisan. Nenek hampir tak berani melangkah. Matanya terbelalak menatap kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan. "Duduklah, Nek," kata pria itu sambil mempersilakan Nenek di sofa. Nenek duduk perlahan, tubuhnya kaku. Ia takut menyandarkan punggung, takut meninggalkan noda pada kain sofa yang bersih. Matanya menyapu ruangan, lalu terhenti pada dinding besar di depan. Ada deretan figura foto keluarga yang digantung rapi. Matanya terpaku, bibirnya bergetar. Salah satu foto menunjukkan seorang wanita tua dengan senyum lembut, berpakaian kebaya. Wajahnya sangat mirip dengan wajah Nenek sendiri, seolah ia sedang menatap cermin. Nenek menoleh cepat ke arah sang ibu dan pria itu. "Siapa wanita di foto itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sang ibu terdiam lama. Air matanya kembali jatuh. Ia mendekat, meraih tangan Nenek. "Dia adalah ibuku. Dia nenek dari putraku ini. Dan dia adalah saudari kembarmu." Nenek terperanjat. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menggeleng berulang kali. "Tidak, tidak mungkin. Aku hanya pemulung tua. Mana mungkin aku punya saudari kembar yang tinggal di rumah besar seperti ini?" Pria itu mendekat, duduk di samping Nenek. Ia mengeluarkan sebuah bingkai dari laci meja kecil. Di dalamnya foto yang sama, dua bayi kembar tidur berdampingan. Foto itu persis dengan yang disimpan Nenek di kotak kalengnya. "Lihat ini, Nek. Bukankah sama dengan fotomu?" Nenek menatap foto itu, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. "Ya Allah, ini sama persis. Jadi, aku benar-benar punya saudari kembar." Sang ibu mengangguk sambil menangis. "Iya,
Nenek dulu hanya sempat menyelamatkan satu bayi ketika masa sulit. Bayi yang lain hilang dalam kekacauan. Bertahun-tahun kami mencari, tapi tak pernah ada kabar. Hingga akhirnya, kemarin putraku bertemu denganmu di taman. Nenek terisak, tubuhnya lunglai. Semua yang selama ini samar di ingatannya. Suara lain, tawa lain, rasa tidak pernah benar-benar sendiri di masa kecil, kini terjawab. Air matanya tak henti-henti mengalir. Pria itu ikut menangis. Ia meraih bahu nenek, menunduk. Nek, kau bukan orang asing. Kau keluarga kami. Kau bagian dari kami yang hilang puluhan tahun. Suasana ruangan dipenuhi tangisan. Hanya suara isak yang terdengar, bercampur dengan detak jam dinding yang berjalan pelan. Nenek menatap foto besar di dinding lagi. Wajah wanita yang tersenyum di sana begitu mirip dirinya. Hanya saja lebih terawat, lebih bahagia. Ia mengulurkan tangan, seolah ingin menyentuhnya. Kakak, maafkan aku yang terlambat menemukanmu. Bisiknya. Sang ibu memeluknya lagi. Kali ini lebih erat. Tidak ada kata terlambat. Sekarang yang penting, kita sudah dipertemukan kembali. Malam itu, di rumah besar itu, nenek pemulung yang seumur hidupnya hidup dalam kesederhanaan akhirnya menemukan jawaban dari misteri yang menggelayuti hatinya. Bahwa dirinya bukanlah orang asing yang sendirian di dunia ini, melainkan bagian dari keluarga besar yang telah lama mencarinya. Namun meski rahasia itu sudah mulai terungkap, masih ada satu hal yang belum ia ketahui. Bahwa pria muda yang menolongnya, yang pertama kali menangis di bangku taman, bukanlah orang biasa, melainkan seorang CEO besar yang telah lama memimpin perusahaan ternama. Identitas itu masih disimpan rapat, menunggu saat yang tepat untuk diungkap. Dan malam itu baru permulaan dari kehidupan baru yang akan dijalani nenek. Kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu sinar matahari menembus jendela lebar rumah besar itu. Tirai putih tipis bergoyang perlahan terkena angin dari pendingin ruangan. Di sebuah kamar tamu yang luas, nenek membuka matanya pelan. Matanya berkeliling, menatap langit-langit tinggi, dinding putih bersih, serta ranjang empuk dengan selimut hangat yang masih terasa asing. Ia duduk perlahan, meraba spray halus yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang. Apakah aku bermimpi? Bisiknya pelan. Kemarin sore, ia masih duduk di bangku reot depan gubuknya. Tapi hari ini, ia bangun di ranjang mewah dengan aroma bunga melati segar yang ditempatkan di meja kecil samping tempat tidur. Ia menunduk, menatap kakinya yang masih mengenakan sandal tipis yang sama. Itu satu-satunya hal yang membuatnya yakin. Semua ini nyata. Pintu kamar diketuk pelan. Wanita anggun yang kemarin memeluknya masuk dengan senyum hangat. Di tangannya ada baki berisi teh hangat dan roti lembut. Selamat pagi, Bibi. Tidurmu nyenyak. Nenek menatapnya lama. Hatinya masih tidak percaya. Ia gemetar menyebut, kau benar-benar keponakanku. Wanita itu duduk di samping ranjang, menggenggam tangan nenek erat. Air matanya kembali jatuh. Iya, Bibi. Aku keponakanmu. Kita terpisah sejak ibu dan bibi bayi. Tapi sekarang Allah mempertemukan kita lagi. Tidak ada yang lebih berharga dari ini. Nenek menunduk, menangis tanpa suara. Ia menggenggam tangan keponakannya erat-erat. Aku hidup miskin, memulung, tidur di gubuk reot. Sementara kau di rumah besar ini. Mengapa takdir begitu jauh membelokkan kita? Wanita itu menggeleng cepat. Air matanya semakin deras. Jangan bicara begitu, Bibi. Kau bukan pemulung hina. Kau darah dagingku. Kau bagian dariku. Seharusnya sejak dulu kita bersama. Mereka berdua berpelukan erat. Tangis mereka pecah, memenuhi kamar besar itu. Hari-hari berikutnya nenek mulai merasakan kehidupan yang berbeda. Ia tidak lagi bangun pagi untuk memanggul karung. Ia tidak lagi berjalan jauh menyusuri jalanan kota dengan tubuh renta. Kini setiap pagi, ia dibangunkan oleh sinar matahari yang hangat menembus tirai. Di meja sudah tersedia sarapan yang lengkap. Nasi hangat, lauk pauk, buah segar, bahkan susu hangat. Namun meski tubuhnya dimanjakan dengan kenyamanan baru,
Hati nenek masih sering diliputi perasaan ganjil. Ia merasa seperti orang asing di rumah itu. Ia sering duduk diam di taman belakang, menatap kolam ikan yang tenang, sambil membandingkannya dengan kenangan gubuk reyotnya. Terkadang ia merindukan suara bising pasar, teriakan pedagang sayur, atau bahkan gesekan sandal tipisnya di jalan becek. Kehidupan baru ini begitu indah, tetapi nenek takut semua hanya sementara, seperti mimpi yang bisa hilang sewaktu-waktu. Pria muda itu sering menemaninya. Ia duduk di samping nenek, mendengarkan cerita-cerita sederhana yang nenek sampaikan tentang kehidupannya di gang kumuh. Tentang bagaimana ia pernah berjalan seharian hanya untuk mendapatkan karung setengah penuh. Tentang bagaimana ia sering menahan lapar agar bisa membeli obat ketika sakit. Pria itu mendengarkan dengan mata berkaca. Sesekali menunduk agar nenek tidak melihat air matanya jatuh. Nenek selalu heran, mengapa pria muda itu begitu sering menangis ketika mendengar kisahnya. "Nak," tanya nenek suatu sore, "kenapa setiap kali aku bercerita kau selalu menangis? Apa aku membuatmu sedih?" Pria itu tersenyum samar, menggeleng. "Tidak, Nek, justru kau membuatku belajar banyak. Aku menangis karena aku merasa kau begitu kuat, lebih kuat dari siapapun yang pernah kutemui." Nenek terdiam, matanya berkaca. Ia tidak mengerti, tapi ia bisa merasakan ketulusan dari setiap kata-kata pria itu. Malam harinya, nenek diajak berkeliling rumah besar itu. Ia berjalan pelan sambil menggandeng tangan keponakannya. Mereka seperti ibu dan anak perempuannya. Mereka berhenti di sebuah ruangan besar di lantai 2. Ruangan itu dipenuhi foto-foto lama keluarga. Nenek berhenti di depan sebuah foto besar yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan seorang wanita tua tersenyum hangat dengan pakaian kebaya, dikelilingi anak-anak dan cucu-cucunya. Wajah wanita itu sangat mirip dengannya. Air mata nenek kembali jatuh. "Itu wajahku, tapi bukan aku. Itu dia, bukan?" Adiknya mengangguk. "Itu kakak kembarmu. Itu dirimu yang seharusnya bersama kami sejak dulu." Nenek menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Semua keraguan yang ia simpan perlahan mulai runtuh. Semua mulai terasa nyata. Namun di balik semua kehangatan itu, masih ada satu hal yang belum ia ketahui. Siapa sebenarnya pria muda yang menolongnya pertama kali di taman? Mengapa ia begitu serius, begitu peduli, dan begitu sering menangis melihat dirinya? Pertanyaan itu terus menggantung di hati nenek, menambah rasa penasaran yang belum terjawab. Dan malam itu, ketika ia kembali ke kamar barunya dan menatap langit-langit tinggi, nenek berbisik lirih. "Allah, kalau benar semua ini nyata, aku hanya ingin tahu, siapa sebenarnya pemuda itu?" Hari berganti dengan cepat. Nenek mulai terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah besar itu. Pagi diisi dengan sarapan yang selalu disiapkan oleh pelayan. Siang ia duduk di taman sambil ditemani burung-burung kecil yang berterbangan di sekitar pohon mangga. Dan sore ia berbincang dengan adiknya yang selalu menemaninya bercerita tentang masa lalu. Namun meski tubuhnya kini dimanjakan kenyamanan, hati nenek masih menyimpan tanda tanya besar. Setiap kali ia melihat pria muda itu, yang pertama kali ditemuinya di bangku taman, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Pemuda itu begitu hormat, begitu peduli, bahkan seperti terlalu sering menahan tangis. Seolah ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Suatu sore, pria itu kembali duduk bersamanya di taman belakang rumah. Nenek sedang menatap bunga melati yang tumbuh rapi di pot-pot besar. Angin sore bertiup lembut, membuat jilbab lusuhnya yang kini diganti dengan kain baru bergerak pelan. "Nek," kata pria itu, "apakah nenek bahagia tinggal di sini?" Nenek menoleh, tersenyum. "Bahagia itu sederhana, Nak. Aku bahagia karena ada yang peduli padaku. Tapi jujur, aku juga takut. Takut semua ini hanya mimpi. Aku terbiasa hidup di gubuk reot, dengan karung di pundak. Duduk di sini, di kursi empuk, di taman indah. Aku masih sering bertanya, pantaskah aku?" Pria itu menunduk. Matanya berkaca. "Nenek pantas. Lebih pantas dari siapapun." Nenek memperhatikan wajahnya yang tiba-tiba merah. Ia merasa ada sesuatu yang hendak diucapkan,
Tapi pria itu menahannya. Ada yang ingin kau katakan padaku, nak? Tanya nenek hati-hati. Pria itu terdiam lama. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Lalu ia menghela napas panjang. Sebenarnya, aku tidak sengaja bertemu nenek di taman. Tapi sejak melihat wajah nenek, aku merasa, aku tidak boleh melepaskanmu lagi. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku yakin, aku harus menjagamu. Nenek mengernyit, mencoba memahami. Maksudmu? Pria itu menatapnya lama. Matanya bergetar. Aku sudah mencarimu. Nek, bukan sehari, bukan sebulan, tapi 2 tahun. Aku mencarimu ke banyak tempat, menelusuri jejak yang samar. Dan entah bagaimana, Allah membawaku ke bangku taman itu. Di sanalah aku melihatmu. Nenek terperanjat. Mencariku? Tapi, siapa aku bagimu? Pria itu terdiam. Lidahnya keluh. Ia ingin berkata, tapi ada sesuatu yang menahannya. Belum saatnya. Ia hanya menunduk, lalu menjawab pelan. Kau, lebih dari yang kau kira, Nek. Jauh lebih dari yang kau kira. Air mata nenek jatuh begitu saja. Ia meraih tangan pria itu, menggenggamnya erat. Nak, apapun maksudmu, terima kasih. Karena kau sudah peduli pada seorang pemulung tua sepertiku. Aku tidak tahu apa yang kau lihat dariku, tapi aku bersyukur Allah mengirimkanmu padaku. Pria itu menutup matanya, menahan tangis. Ia hampir saja membuka rahasia itu, tetapi ia masih menunggu waktu yang tepat. Malam harinya, nenek tidak bisa tidur. Ia berjalan pelan di koridor rumah besar itu. Langkahnya terdengar samar di lantai marmer yang dingin. Ia berhenti di depan sebuah pintu yang sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara lirih pria muda itu. Nenek mendekat, menempelkan telinganya. Suara itu terdengar jelas, penuh rasa sakit. Aku hampir tidak tahan, Bu. Rasanya ingin segera mengatakannya pada nenek itu. Aku ingin ia tahu siapa aku sebenarnya. Tapi aku takut membuatnya terkejut. Aku takut ia tidak siap. 2 tahun aku mencari. Dan sekarang dia ada di depan mataku. Bagaimana mungkin aku bisa menahan diri lebih lama? Suara ibunya terdengar, tenang namun tegas. Sabar, nak. Semua ada waktunya. Jangan terburu-buru. Kau sudah menunggu 2 tahun. Apa salahnya menunggu sedikit lebih lama? Biarkan nenekmu terbiasa dulu. Nanti saat ia sudah siap, barulah kau ungkapkan semuanya. Nenek menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mundur perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Air matanya jatuh, bercampur antara bahagia dan penasaran. Ia berlari kecil kembali ke kamarnya. Duduk di ranjang dengan napas tersengal. Apa maksud mereka? Mengapa mereka berkata seperti itu? Bisiknya lirih. Ia memeluk kotak kecil berisi foto usang yang kini disimpan di nakas samping ranjang. Hatinya semakin yakin, ada sesuatu yang besar akan segera terungkap. Tetapi ia juga takut. Takut jika kebenaran itu terlalu berat untuk ia terima. Di kamar sebelah, pria muda itu duduk di kursinya, menatap foto tua di tangannya. Sedikit lagi, Nek. Bisiknya pada foto itu. Sedikit lagi. Aku akan mengatakan semuanya padamu. Malam itu berakhir dengan hati semua orang penuh tanda tanya. Rahasia yang disimpan semakin mendekati waktunya untuk dibuka. Pagi itu langit cerah. Burung-burung kecil beterbangan di taman belakang rumah besar itu, menciptakan kicauan riang yang menenangkan. Nenek duduk di kursi kayu di bawah pohon mangga. Di pangkuannya, sebuah kotak kaleng kecil berisi foto usang masih ia peluk erat. Wajahnya tenang, tetapi matanya kosong, seakan pikirannya berada jauh di masa lalu. Ia masih mengingat jelas suara yang semalam ia dengar di balik pintu kamar. Kata-kata pria muda itu terngiang di kepalanya, membuat hatinya berdebar. 2 tahun aku mencari, dan sekarang dia ada di depan mataku. Kalimat itu terus bergema. Langkah kaki terdengar mendekat. Pria muda itu datang, mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa jas mewah seperti biasanya. Wajahnya tampak lebih lembut, tapi sorot matanya penuh tekad.
Ia duduk di kursi sebelah nenek. Untuk beberapa saat, keduanya hanya terdiam. Angin pagi menyapu pelan, mengibaskan ujung jilbab nenek. "Nek," akhirnya pria itu membuka suara. "Ada sesuatu yang harus aku katakan. Aku tidak bisa menyimpannya lebih lama lagi." Nenek menoleh pelan. Matanya penuh tanda tanya. "Apa itu, Nak?" Pria itu menarik napas panjang. Tangannya gemetar. "Hari pertama aku melihatmu di taman, aku menangis bukan karena kasihan. Aku menangis karena aku merasa mengenalmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang sangat mirip dengan seseorang yang kucintai sepanjang hidupku." Nenek terdiam. Hatinya semakin berdebar. Pria itu melanjutkan. Suaranya bergetar. "Aku tumbuh besar bersama nenekku. Dia membesarkanku, mendidikku, mengajariku tentang hidup. Tapi sebelum meninggal, dia meninggalkan wasiat. Carilah saudari kembarnya yang hilang sejak bayi. Wasiat itu menjadi beban sekaligus panggilan bagiku. Aku sudah mencari 2 tahun lamanya, ke banyak tempat, tanpa hasil. Hingga akhirnya, Allah mempertemukanku denganmu di bangku taman itu." Air mata nenek jatuh deras. Ia menutup mulut dengan tangannya. Kau mencari saudari kembar nenekmu? Lalu aku?" Pria itu mengangguk. Suaranya pecah. "Iya, Nek. Kaulah orang itu. Kau saudari kembar nenekku. Kau bagian dari keluarga kami yang hilang puluhan tahun." Nenek terisak. Tubuhnya gemetar hebat. Kotak kaleng di pangkuannya bergetar. Nyaris terlepas. Ia menatap pria itu lama. Air matanya tak terbendung. "Allah, jadi semua ini benar, bukan mimpi." Pria itu menggenggam tangan nenek erat. "Iya, Nek, kau bukan pemulung tua yang sendirian. Kau keluarga kami. Kau darah daging kami. Dan mulai sekarang, aku berjanji, aku akan menjagamu sampai akhir hayatmu." Isak tangis nenek pecah. Tubuhnya terhuyung ke pelukan pria itu. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasakan hangatnya pelukan keluarga yang nyata. Tak lama kemudian, sang ibu datang. Ia membawa sebuah album foto tua yang sudah lama tersimpan di lemari. Ia membuka halaman demi halaman, memperlihatkan foto-foto lama keluarga, potret pernikahan, foto anak-anak, hingga foto kembar yang sama persis dengan yang nenek simpan. "Lihatlah, Bibi," ucap sang ibu sambil menangis. "Inilah kita dulu. Inilah bukti bahwa kau tidak pernah sendirian." Nenek menyentuh foto-foto itu dengan jemari gemetar. Setiap helai gambar seakan menghidupkan kembali suara-suara samar yang pernah ia dengar saat kecil. Tawa yang sama dengan miliknya. Nyanyian Nina Bobo yang selalu terdengar ganda. Semua potongan ingatan itu kini menyatu. Menjawab pertanyaan yang selama ini ia simpan sendirian. Hari-hari berikutnya berubah total. Nenek tidak lagi berjalan menyusuri kota dengan karung berat di punggung. Ia kini tinggal di rumah besar, dikelilingi orang-orang yang menyayanginya. Tubuhnya dirawat, pakaiannya diganti dengan yang layak. Namun yang paling berharga adalah perasaan memiliki keluarga kembali. Di ruang tamu, sebuah foto besar baru dipajang. Foto itu memperlihatkan nenek berdiri di samping saudari kembarnya, sang ibu, dan pria muda itu yang tersenyum bahagia. Bagi mereka, itu bukan sekadar foto keluarga, melainkan tanda akhir dari penantian panjang. Dan bagi nenek, air mata yang jatuh di bangku taman hari itu kini terjawab. Ternyata, tangis pria muda itu bukan tangis kasihan, melainkan tangis pertemuan. Tangis karena akhirnya ia menemukan bagian keluarga yang hilang. Tangis karena doa-doa lama akhirnya dijawab oleh Allah. Di depan foto itu, nenek berbisik pelan sambil tersenyum. "Terima kasih, Allah. Aku tidak sendiri lagi." Cerita selesai. Sahabat 1000 kisah. Hidup seringkali mempertemukan kita dengan orang-orang yang tak pernah kita duga. Nenek tua itu menjalani hari-harinya dengan memanggul karung rongsokan. Hidup di gubuk reot dengan segala keterbatasan. Namun siapa sangka, di sebuah bangku taman sederhana, ia justru bertemu keluarga yang sudah puluhan tahun terpisah darinya. Air mata yang jatuh bukanlah tangis kasihan, melainkan tangis pertemuan. Tangis jawaban dari doa-doa panjang yang pernah terucap.
Bahwa tidak ada satupun langkah hidup yang sia-sia. Bahkan perjalanan paling berat pun bisa mengantarkan pada takdir yang indah. Hari itu, nenek pemulung menemukan keluarganya kembali. Ia tak lagi berjalan sendirian. Ia kini dipeluk, dicintai, dan dimuliakan sebagaimana mestinya. Begitulah, Allah selalu punya cara untuk mempertemukan hati yang lama terpisah. Dari kisah ini kita belajar, jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya. Di balik keriput wajah dan baju lusuh, bisa saja tersimpan garis darah yang mulia. Jangan pula merasa rendah hanya karena keadaan. Karena ketika waktunya tiba, Allah bisa membalikan segalanya dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Teruslah berbuat baik, jangan pernah berhenti berharap, dan percayalah, setiap kebaikan akan kembali pada kita. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya, yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.